Pertama, kita akan membahas sumber pembelajaran yang efektif untuk siswa. Buku teks, internet, dan video edukasi adalah beberapa contohnya. Kedua, mari kita lihat media pembelajaran yang menarik. Alat peraga, poster, dan aplikasi interaktif bisa membuat belajar lebih menyenangkan. Ketiga, pentingnya menggabungkan berbagai sumber dan media. Dengan cara ini, siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Jadi, ayo kita eksplorasi lebih dalam tentang sumber dan media pembelajaran ini. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melihat video pendek tentang materi sumber dan media pembelajaran di sekolah dasar. Baiklah, saya buka materi perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tapi pun, baik, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan video pada pembelajaran singkat yang di awal tadi. Kita langsung saja ke materi, yaitu yang pertama, sumber dan media pembelajaran di sekolah dasar. Di sini saya sebagai dosen pengampu. Apa kabar para mahasiswa? Jadi kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, ada saluran belajar atau learning modality. Saluran belajar dibagi menjadi tiga, yaitu tipe auditorial, yaitu belajar dengan lebih efektif dengan cara mendengarkan. Lalu yang kedua ada visual, belajar lebih efektif dengan cara melihat. Lalu yang ketiga ada kinestetik, belajar lebih efektif jika sambil melakukan sesuatu. Di sini saya mengambil teori menurut Jane Mathers tahun 2001. Next, di sini pengetahuan manusia diperoleh melalui ada beberapa panca indera yang terlibat pada diri kita untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama ada melihat, mendengar, merasa, mencium, dan meraba. Nah, di sini saya mengambil teori menurut People tahun 1988. Di sini kita lihat bersama-sama bahwasanya melihat itu ada 75% dan melihat dan mendengar ada 75%. Lalu ada merasa, itu ada 13%, lalu ada mencium dan meraba itu ada 12%. Next, di sini ada sumber belajar dan media pembelajaran. Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar, lalu yang kedua, sumber belajar dapat berupa pesan, orang, alat, bahan, teknik, atau lingkungan. Lalu yang ketiga ada kombinasi bahan atau software atau alat hardware yang dinamakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajaran, sehingga mendorong terjadinya kegiatan belajar. Next, di sini kegunaan media, yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Lalu yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Lalu yang ketiga, ada mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah. Lalu yang keempat, ada mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman. Di sini ada klasifikasi media menurut Anderson tahun 1993, yaitu ada beberapa golongan dan contoh media instruksionalnya. Itu yang pertama ada audio, di sini berupa kaset audio, siaran radio, dan CD. Lalu ada yang kedua bahan cetak, ada gambar, foto, buku, modul, grafis, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada media audio cetak, di sini ada modul cetak dengan kaset. Lalu ada visual proyeksi diam, contohnya seperti bingkai, film bingkai, slide, transparansi. Ini seperti kita pada saat ini menggunakan slide. Lalu yang kelima ada AVI atau proyeksi diam, film bingkai suara. Lalu yang keenam ada visual gerak. Yang ketujuh ada AVI gerak. Yang kedelapan ada objek fisik. Dan yang terakhir ada komputer. Lalu di sini ada pendapat ahli yang melandasi penggunaan media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada pengalaman belajar. Di sini saya mengambil teori menurut George Wilson, yaitu pengalaman belajar bahwasannya 82% dari mata, lalu 12% dari telinga, dan 6% dari yang lainnya. Lalu ada pengalaman belajar dari Edgar Dale, di sini 75% dari mata, 13% dari telinga, dan 12% dari lainnya. Lalu yang terakhir ada pengalaman belajar dari Harginson, tahun 1977, 10% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat, 60% dari yang dikatakan, dan 90% dari yang dilakukan. Oke, next. Di sini saya mengambil kutip pengalaman Dell. Di sini bahwasannya
Kenapa semakin ke bawah, semakin konkret atau semakin nyata? Bahwasanya karena semakin banyak alat indera yang digunakan pada proses pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan akan lebih dimengerti oleh para peserta didik itu sendiri. Sebagaimana jika menggunakan lambang kata, lambang visual itu hanya menggunakan satu alat panca indera itu dengan mata. Tapi kalau semakin ke bawah, di sini ada karya wisata, dramatisasi, ada pendatiruan atau pengamatan. Lalu yang terakhir ada pengamatan langsung, pengalaman langsung. Di sini pada saat pengalaman langsung, siswa atau mahasiswa khususnya atau siswa sekolah dasar ini dia menggunakan seluruh panca indera dari mata, telinga, mulut, peraba dan lain sebagainya. Menggunakan seluruh alat panca indera. Dan di situ pembelajaran akan lebih konkret dan nyata. Jadi pembelajaran akan lebih bermakna dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Di sini alasan tidak menggunakan media. Di sini ada beberapa poin penting, di mana di sini guru, kita sebagai calon guru semuanya, untuk para mahasiswa sebagai calon guru, di sini kita tidak boleh beberapa alasan yang tidak menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, menggunakan media itu merepotkan, lalu kedua, ada media itu barang canggih dan mahal, yang ketiga itu tidak tahu media atau tidak bisa menggunakan, yang keempat, media itu sekedar hiburan, belajar dan harus serius, lalu yang kelima, media itu membosankan, dari dulu tidak pakai media, banyak orang juga yang pandai. Di sini kita sebagai guru, sebagai calon guru, mahasiswa khususnya, di sini harus lebih kreatif, inovatif terhadap perkembangan zaman, di mana di sini kita tidak bisa menjadi alasan ya, tidak bisa menjadi alasan bahwasanya menggunakan media malas menggunakan media video pembelajaran ataupun media yang lainnya. Karena di sini guru dituntut harus kreatif meskipun hanya menggunakan alat yang seadanya ataupun keterbatasan ruang, waktu, alat, media dan lain sebagainya. Tapi di sini kita harus bisa menggunakan media apapun. Lalu di sini ada evaluasi perkuliahan, evaluasi penilaian yang akan saya nilai, yaitu yang pertama ada penilaian sikap. Di sini mahasiswa harus aktif bertanya dan menjawab, lalu dan berargumentasi kepada kelompok yang maju. Lalu yang kedua ada penilaian pengetahuan. Di sini ada tes tertulis, resume, UTS, dan UAS. Lalu yang terakhir ada penilaian keterampilan. Di sini saya mengambil unjuk kerja, produk media, pembelajaran inovatif, portofolio. Jadi pada saat penilaian keterampilan di sini mahasiswa diharapkan mampu membuat video, membuat produk media pembelajaran inovatif dan kreatif khususnya untuk anak-anak di sekolah dasar. Oke, terima kasih sekian materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Silakan di kelompok-kelompoknya. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.